Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tema kita kali ini membahas mengenai metode kontrasepsi. Tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Elsa dan juga Dokter Wenti. Sebelum kita lanjut lagi, boleh mungkin dijawab ya dok ya, bagaimana penggunaan KB yang secara terus-menerus dan ketika seseorang memilih KB pil. Ini kan katanya kalau kebanyakan makan obat itu bisa mengganggu fungsi ginjal gitu dok, gimana Jadi dok? sebenarnya satu, obatnya harusnya jenis apa yang bisa mengganggu fungsi ginjal itu dan jangka pemakaiannya seberapa lama. Jadi biasanya obat-obat yang bersifat asam, bersifat toksik itu yang dipakai dalam jangka waktu lama. Itu yang akan memberatkan fungsi ginjal sehingga ginjal bekerjanya lebih berat dan akhirnya kehilangan fungsinya. Itu yang menyebabkan gagal ginjal. Kalau pil KB sejauh ini dia fungsinya lebih ringan. Dan satu lagi, pil KB ini tidak disarankan untuk jangka waktu yang lama seperti 5 tahun atau 3 tahun ya. Jadi ini untuk kontrasepsi dalam jangka waktu yang pendek, misalnya 1 tahun mungkin atau 2 tahun lah ya maksimal ya. Karena apa? Takut kita missnya pasti meningkat, missnya tinggi, resiko untuk lupanya tuh tinggi. Kemudian ada pilihan kontrasepsi lain untuk dipakai dalam jangka waktu yang lama, seperti IUD ataupun implan. Oh jadi memang pil KB ini khususnya tidak bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama? Ya, tidak disarankan untuk jangka waktu yang lama. Berarti memang untuk setelah penggunaan misalnya pil KB di 1 tahun atau 2 tahun pertama disarankan untuk beralih ke kontrasepsi jenis metode yang lain ya? Iya, kalau misalnya mau lebih lama lagi ya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih dokter, silakan dilanjutkan. Lanjutkan lagi ya. Ini kurang lebih ya keuntungan dan kekurangannya ya, menjaga haid tetap teratur, menjaga kesehatan kulit. Jadi balik lagi karena dia bermain di hormon, maka akan banyak hormon yang berperan atau akan banyak terjadi pergolakan hormon ya. Dan respon tubuh lagi-lagi berbeda. Kita nggak bisa samain satu orang dengan yang satunya lagi sama efeknya ya. Oke, ini contohnya ya pil kombinasi tadi. Kecil-kecil loh ini. Mungil-mungil, ya, makanya jangan sampai lupa kalau yang punya pil KB ya. Dan ini beda-beda ya kebutuhannya berarti Ya, dok ya? beda-beda. Nanti penjelasannya nanti akan ada kadarnya atau misalnya nakesnya akan menjelaskan. Injeksi atau suntik ya. Suntik ini ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Ini jangka panjang maksudnya untuk suntikannya ya. Ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Tergantung kebutuhan ya. Ini contoh-contoh obatnya ya. Jadi tergantung maunya yang sebulan aja lah dok. Saya kayaknya biasanya cocoknya 1 bulan. Ini biasa pasien ini kayak gini. 1 bulan saya aman-aman aja dok. Kalau 3 bulan saya kok gemukan katanya gitu. Jadi balik lagi. Karena dia bermain di hormon maka respon tubuh akan berbeda-beda. Jadi mana yang cocok sama ibunya itu yang kita akan sarankan. Misalnya suntik 1 bulan. Kita nggak bisa bilang oh cocok nih bu 1 bulan. Kita minta biasanya observasi 3 bulan dulu, pemakaian dalam 3 bulan. Kalau 3 bulan dirasanya ibunya cocok, boleh diteruskan. Ya. Indikasinya untuk menjarangkan anak minimal 1 tahun. Ya. Ini makanya tadi kalau untuk lebih dari 2 tahun atau 3 tahun, kita tidak akan merekomendasikan pil KB ataupun suntikan KB. Kita akan rekomendasikan yang jangka panjang ya. Kemudian KB bebas estrogen, laktasi, ini indikasi-indikasinya yang akan lebih rinci kalau dilakukan konseling nantinya ya. Kemudian kontraindikasinya tentu saja untuk hamil tidak boleh ya. Kemudian gangguan koagulasi, riwayat sakit hati, liver ya. Jadi memang kalau misalnya punya sakit kronis seperti kayak sudah ada sakit ginjal, sudah ada sakit liver misalnya, ada sakit jantung, maka untuk penggunaan hormonal kita tidak rekomendasikan karena nanti akan mengganggu atau memperparah takutnya penyakit kronisnya seperti itu. Maka harus sesuai indikasi dan harus dikonsultasikan untuk pemilihan kontrasepsi yang tepat, menyesuaikan dengan satu lagi kondisi klinis dari pasien atau akan si pemakai kontrasepsi nantinya. Ini nice to know aja ya, untuk dibaca-baca boleh mungkin di screenshot mungkin sama pemirsa TVRI ya, karena terlalu banyak kalau kita baca ya. Iya. Kurang lebih sama ya. Oke, ini keuntungan dan kekurangannya ya.
Dia praktis, efektif, dan aman, tidak mempengaruhi ASI, cocok untuk ibu yang menyusui, dapat diberikan secara pasca persalinan ya. Kemudian gampang ya, tinggal suntik sekali udah selesai, tunggu sebulan lagi atau 3 bulan lagi ya. Kekurangannya tadi bisa melakukan peningkatan berat badan, bisa terlambatnya kembali kesuburan ya, bisa terjadi beberapa perubahan hormonal. Itu kalau kita bicara perubahan hormonal termasuk juga peningkatan berat badan, itu memungkinkan seseorang yang menggunakan KB tadi makannya lebih banyak nafsunya atau memang dari suntikannya itu, Dok? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya ya. Tergantung respon tubuhnya seperti apa, terganggu hormonnya atau mempengaruhi hormonnya seperti apa. Jadi bisa dua-duanya. Tapi kalau ibunya rajin olahraga sih biasanya nggak akan. Baik. Nah, ini kita masuk nih yang paling famous nih biasanya implan atau susuk. Kenapa? Karena dia di bawah kulit biasanya ya. Alat kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit pada bagian tangan. Biasanya kita rekomendasikan tangan yang tidak dominan ya. Cara kerjanya adalah mengentalkan lendir serviks, biasanya mengurangi proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, kemudian menekan ovulasi. Jenis-jenisnya ini macam-macam ya, tergantung jangka waktunya, mau yang 5 tahun, 3 tahun ya, macam-macam jenisnya, keuntungan dan kerugiannya nanti akan dijelaskan kalau dilakukan konseling ya. Kalau kita jelaskan sekarang panjang lebar sekali. Oke. Jadi ini indikasinya untuk menunda kehamilan 2-3 tahun bahkan 5 tahun ya. KB jangka panjang dengan efektivitas tinggi, riwayat efek samping pemakaian estrogen. Kemudian kalau yang suka lupa-lupa makan pil KB atau suntik, nah udah bagus lah implan atau IUD nantinya ya. Anak cukup tapi masih belum berani untuk dilakukan sterilisasi misalnya, boleh. Riwayat anemia akibat menorragia bisa, ASI eksklusif bisa ya. Keuntungannya tidak menekan pada ASI, masa pakainya panjang ya, kemudian kesuburan cepat kembali setelah pencabutan, dapat digunakan oleh ibu yang tidak cocok dengan hormon estrogen tadi ya, seperti suntik ataupun pil KB. Efektivitasnya 99 sampai 99,8%. Tidak pernah 100% ya. 100% itu kuasa ilahi. Baik. Oke, kerugiannya ya tadi, proses ini haruslah steril dan harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten ya. Jadi tidak bisa sembarangan. Oke, ini yang terakhir nih kalau untuk hormonal ya. Jadi IUD sekarang itu juga ada yang disertai dengan hormonal, namanya Mirena ya. Ini nih kurang lebih bentuknya ini kayak T gitu nih. Nih ada payungnya kalau kita bilang ya. Ini adalah IUD yang menggunakan hormonal ya. Nah, AKDR dengan progestin. Jadi hormonal yang dipakainya adalah progestin ya. Pada umumnya resiko kehamilannya kurang dari 1 di antara 100 ibu dalam 1 tahun. Jadi efektivitasnya 99% ya. Masih ada 1% ya, ingat ya pemirsa TVRI, masih ada 1%. Nanti protes lagi sama dokter kita ya. Jadi keuntungannya juga banyak yang ini mengurangi nyeri, terus juga mengurangi risiko anemia defisiensi. Benar sekali. Jadi karena di AKDR itu memang lebih disarankan ya, karena dia fungsinya banyak tidak mengganggu perubahan pola hormon ya, kemudian dia banyak tidak mengurang nyeri-nyerinya kurang ya, kemudian dia dalam jangka waktu yang panjang 3-5 tahun. Oke, ini menekan ovulasi ya, ini kurang lebih cara kerjanya ya. Nah, ini tadi kalau dilakukan konseling maka akan ditanyakan nanti lebih efektif yang mana, bisa mencegah mau yang kayak mana, misalnya baik nggak selama menyusui, masih bisa punya anak lagi nggak, mudah dipakai nggak, mudah untuk berhenti nggak, dipakai jika perlu nggak. Nah ini nanti akan di checklist nah kira-kira nanti yang mana yang pilihan tepat, itu yang akan kita konselingkan dengan si pasien. Baik, terima kasih Dokter Wenti, terima kasih juga Dokter Elsa. Nanti akan kita sambung ke Dokter Elsa ya, sejadah pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.